Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, mempelai Kristus. Saya percaya kabar kita pasti luar biasa. Amin. Saya yakin penyertaan Tuhan sempurna hari demi hari. Haleluya. Mari kita ngangkat satu pujian kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, mari katakan, datang ke atasku, datang ke atasku. Mari katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuh datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, oh, datang datang urapi, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, oh, oh, datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh haleluya, datang, datang penuhiku, amin, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu ketika Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Jadi apa kata Yesus tentang Roh Kudus? Nah Bapak Ibu, saya akan memulai dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Dikatakan begini, Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Nah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus
sedang membaca raut muka murid-muridnya. Apa yang murid-murid gelisahkan? Bukankah murid-murid bersama Yesus selama ini? Yes. Waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, banyak hal-hal yang terjadi. Murid-murid melihat begitu dahsyat pelayanan Yesus. Yang mati bisa bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta tahir. Apapun jenis penyakitnya selalu disertai dengan kesembuhan. Tetapi Yesus melihat raut muka mereka. Jangan gelisah hatimu. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, yang membuat murid-murid gelisah hatinya adalah karena Yesus pernah mengatakan bahwa waktuku bersamamu tinggal sedikit lagi. Nah, coba saya baca Alkitab kita yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38 dikatakan begini. Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sampai Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sampai Thomas gelisah. Ada sesuatu yang sedih. Ada sesuatu yang Petrus sepertinya lihat ke depan. Kalau Yesus tidak bersama mereka, bagaimana nasib kami? Bagaimana masa depan? Sampai-sampai Petrus membela dirinya untuk tetap bergaulkan, untuk tetap bersama Yesus. Karena Petrus dan murid-murid udah melihat 3,5 tahun begitu luar biasa. Ya kan? Istilahnya ring satu mereka. Banyak orang mau berjumpa Yesus dan sulit. Tapi Petrus murid-murid adalah paling dekat. Karena melihat begitu dahsyat pelayanan itu. Wow, amazing. Segala sesuatu tersedia. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, "Waktuku tinggal sedikit lagi." Saya yakin Bapak Ibu, kalau saya seandainya ada di situ, pasti saya gelisah juga. Dan saya akan berkata, kenapa bisa terjadi? Sampai-sampai Petrus berkata, "Nyawaku pun aku mau berikan supaya tetap aku bersama Yesus." Bahkan saudaraku dan kasih Kristus dikatakan oleh Thomas. Apa kata Thomas tentang itu? Ketika Yesus berkata, "Waktuku tinggal sedikit lagi," Yohanes pasal 14 ayat 5. Dikatakan begini. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Filipus bilang apa? Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jadi ada pendapat murid-murid karena mereka kaget dan mereka mungkin muncul kecewa. Kenapa Yesus pergi? Makanya Yesus merasa penting, bahkan perlu sekali untuk memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 16. Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu saudara sekalian.
Ya, kita lihat ayat 16 dari Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ini bukan bicara sesuatu tetapi pribadi. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari kealahan Tritunggal yang kita percaya. Seorang penolong. Jadi ketika kita punya kekhawatiran, punya kegelisahan, punya pergumulan, tantangan, Yesus memperkenalkan Roh Kudus itu adalah penolong. Bapak Ibu, datang kepada Roh Kudus. Dia sanggup menolong kita. Bahkan dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa ini? Ya, Yesus perkenalkan Roh Kudus. Kenapa tidak Yesus saja cukup bagi kita? Murid-murid juga berkata, Yesus saja sudah cukup bagi kami. Tentu Filipus juga berkata, perkenalkan Bapa itu sudah cukup. Tapi hal yang perlu kita percayai satu hal. Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Berarti ini penting banget bagi kita. Dan masalahnya saudara, Roh Kudus ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena selama ini dari kecil kita lebih familiar setan, iblis, lebih kita sering mendengar tentang setan, iblis, tuyul, wewe gombel, nina roh kidul dan semuanya sehingga menakutkan. Dan itu yang terkontaminasi di pikiran kita. Tapi tiba-tiba Yesus perkenalkan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Tapi dikatakan seorang penolong. Seorang penolong. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita harus terus dengar untuk melawan kekhawatiran kita, untuk melawan kegelisahan kita. Penting bagi kita tentang Roh Kudus ini. Saya tahu memang apalagi pribadi saya sendiri mengalami ketika kita selalu hidup diwarnai dengan horor, bahkan waktu kecil pun kita sudah sering orang tua mengajarkan awas setan. Bahkan sekolah minggu pun guru sekolah minggu lagunya dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong, anak Tuhan mau dicolong. Nah sudah ada iblis di bawah kolong. Dari kecil sekolah minggu saya selalu takut dengan lagu ini. Kenapa? Karena diajarkan ada iblis di bawah kolong, mau colong kita. Bukan ditolong tapi dicolong. Nah maka itu Bapak Ibu, murid-murid pun mengalami hal yang sama. Di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Kita bisa membuka itu, baca di rumah. Saudara, di mana pernah Yesus berjalan di atas air? Coba, Yesus berjalan di atas air. Hal yang luar biasa. Dan itu memang bisa. Tapi kadang-kala kita murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid bilang apa? Itu hantu. Karena konsep kita selama ini tentang Roh Kudus belum pernah kita dengar. Bahkan jangankan dengar, kalaupun kita dengar, Roh Kudus adalah tidak kelihatan. Tapi dikatakan seorang pribadi, seorang penolong, berarti pribadi Bapak Ibu. Hanya nggak kelihatan.
Kita lebih terkontaminasi dengan setan-setan. Sampai murid-murid berkata Yesus berjalan di atas air, setan berjalan di atas air. Dulu Bapak Ibu sekalian, supaya anak saya yang kecil ini, si Jisker itu gampang tidur, kita salah sebenarnya. Tapi yang saya lakukan adalah, ayo bubuk, ada setan. Yang paling dia takutin adalah kalau kita memperdengarkan kepada dia suara telepon yang di rumah. Itu langsung takut tuh. Langsung ayo bubuk, langsung tidur dia. Nah, kita sering memperkenalkan itu. Maka perlu banget Roh Kudus diperkenalkan kepada kita supaya kita apa? Roh kekhawatiran, roh setan-setan diusir. Karena kita mencatat ada kuasa kepada kamu kalau kamu menerima Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat penting saya akan memperkenalkan seperti Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, yang Yohanes pasal 14 ayat 25 dikatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, ini yang harus kita percaya. Kita harus berani mengubah pikiran kita, menerima ajaran Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Bahkan Yohanes 16 Yesus memperkenalkan lebih lagi. Yohanes 16 dikatakan di ayat 7 sampai dengan 14. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan bahwa ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oh haleluya. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, Yesus pernah berkata bahwa aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Ya, Roh Kudus itu memperkenalkan seluruh kebenaran. Kebenaran itu, Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita tidak menerima Roh Kudus, kita tidak bisa melihat full kebenaran di dalam Yesus. Maka perlu bergaul dengan Roh Kudus tahap demi tahap. Dia akan memperkenalkan Roh Kudus, memperkenalkan kebenaran, memperkenalkan keutuhan Yesus. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab
itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow, Roh Kudus telah diperkenalkan kepada kita. Sudah jelas Bapak Ibu. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Dia akan menginsapkan kita tentang dosa. Dia membawa kita kepada kekudusan dan membawa pengenalan kepada Yesus secara penuh. Penuh. Di dalam dunia ini kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kata firman yang terakhir saya sampaikan kepada kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih intim lagi, lebih lagi dari sebelumnya. Sebab Roh Kudus adalah roh, yaitu Allah sendiri yang memimpin kita. Seorang pribadi yang menolong kita, menghibur kita, memimpin kepada kebenaran, menginsapkan dosa, terus tahu tentang masa depan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, Dia berbicara kepada kita hari ini. Dengar baik. Dia bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. From glory to glory. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik sama kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau menyertai kami, Kau janji akan memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih atas perkenalan ini. Dan mulai hari ini kami setia kepadamu, ya Abba, ya Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk GBI Traspirit dan cabang-cabangnya. Khususnya Tuhan yang ada di Jakarta, di Tangerang, bahkan di Sumatera, dimanapun berada. Bahkan juga yang Afrika yang ada di tempat ini. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, supaya tidak ada yang kena wabah COVID-19. Supaya kami sehat, bekerja, mendatangkan hasil. Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini dalam tuntunan dan dalam penyertaan Tuhan. Kemenangan, mujizat, kesembuhan bagi yang sakit terjadi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.